Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja, Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang riwayat pembangkangan kaum Bani Israel. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Fir'aun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Nabi Musa pun akhirnya berhadapan dengan Fir'aun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu, tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Namun demikian, Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad pada tahun 1980 mencatat bahwa dalam pangkuan Fir'aun, Musa alaihi salam dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Musa alaihi salam akhirnya mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren menjelaskan bahwa setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tur Sinai atau Gunung Sinai. Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyebutkan bahwa akhirnya Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak atau suka membangkang, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi Musa alaihi salam. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar mereka bisa bersembah. Seperti halnya bangsa Samiri atau bangsa di seberang Laut Merah, menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditolak oleh Nabi Musa alaihi salam. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihi salam untuk mengutus Bani Israel. Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja. Sekembalinya Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel telah kembali berlaku syirik.
Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja, Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem, yang sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah kedudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan bahwa mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22, yang artinya mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa alaihissalam tidak terbendung lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun, mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tidak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai masa waktu yang ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Di tempat itulah mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.